Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Terpidana kasus pembunuhan Vina melaporkan ayah Eki, Ibtu Rudiana, ke Barreskrim Polri. Ibtu Rudiana dilaporkan atas dugaan kesaksian palsu dan juga penganiayaan dalam pemeriksaan para terpidana kasus Vina 8 tahun silam. Ibtu Rudiana resmi jadi terlapor di Barreskrim Mabes Polri usai berkas pelaporan yang dilayangkan oleh para terpidana kasus Vina masuk ke Barreskrim. Ayah mendiang Eki ini dilaporkan karena diduga melakukan kekerasan pada ketujuh terpidana dan juga diduga kesaksian palsu pada kasus Vina 8 tahun lalu. Dalam pelaporan hadir pula mantan Bupati Purwakarta yang juga saksi sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Deddy Mulyadi. Sementara 6 terpidana lain berstatus saksi dalam laporan ini. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya. Mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan, sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Sementara itu, usai mendampingi keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi meminta polisi membuka rekaman CCTV saat pembunuhan Vina terjadi. Deddy bilang dengan membuka rekaman CCTV akan membuktikan jika para terpidana tidak terlibat. Berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Ya. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di flyover. Saat ini, Barreskrim Polri tengah melakukan asistensi dan evaluasi terhadap Polda Jawa Barat dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina. Mabes Polri akan menurunkan Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengusut kasus secara transparan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai pengusutan kasus Vina berputar-putar dan menambah karut-marut penyidikan. Kepolisian menurut Bambang mengulang kesalahan yang pernah dilakukan penyidik 8 tahun lalu dengan diterimanya pra-peradilan Peggy Setiawan. Sampai sekarang kita melihat, masyarakat melihat bagaimana pengusutan kasus ini kan berputar-putar terus. Dari kesaksian yang kemudian dicabut, kemudian ada saksi yang tidak bisa dihadirkan oleh kepolisian di sidang kemarin, kemudian ada pra-peradilan yang menerima gugatan dari tersangka. Hal-hal seperti itu kan menambah carut-marut ini. Harusnya memang kepolisian ini benar-benar bisa bergerak secara objektif gitu loh. Tapi kita melihat yang dilakukan oleh Polres Cirebon, Polda Jawa Barat ini yang saat ini mengulang lagi kesalahan 2016 yang lalu. Dan itu pun juga ditutupi oleh Divpropam maupun Masidik gitu. Karena kemarin ada audit investigasi yang ternyata juga terkonfirmasi dengan diterimanya pra-peradilan Peggy Setiawan seperti itu. Usai melaporkan Ibtu Rudiana, para terpidana membuka kemungkinan akan turut mengajukan peninjauan kembali atau PK seperti yang dilakukan Saka Tatal. Namun, PK baru akan diajukan menunggu hasil dari pelaporan ke Barreskrim sebagai bagian dari bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan, Kompas TV.